Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Izzah dalam program Bima Sakti, Bincang Manfaat Satukan Hati. Baik pemirsa kesayangan Bima Sakti, bincang-bincang kita kali ini akan terasa istimewa karena akan ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Bu Nyai dan salah satu pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Lumajang. Baik pemirsa, mari kita sapa beliau bersama-sama. Beliau adalah Bu Nyai Muliha Rofiah SPD yang sekaligus penyuluh agama Islam Kabupaten Lumajang. Baik, Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nyai? Alhamdulillah sehat, Tetap sehat dan alhamdulillah tetap sehat dan harus sehat selalu. Nggih Bu Nyai. Baik pemirsa, perlu kita ketahui bahwa Bu Nyai Muliha ini adalah Ketua Hikmat Kabupaten Lumajang. Bahwa Hikmat itu adalah Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Lumajang. Jadi di Lumajang beliau ini adalah ketuanya para pemirsa. Jadi tidak dilakukan lagi kalau yang menemani kita hari ini adalah beliau. Tentunya beliau akan berbagi pengalaman serta ilmunya kepada kita sekalian. Bu Nyai sudah memasuki puasa di 10 hari kedua gitu Bu Nyai. Alhamdulillah. Masih lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar sekali Bu Nyai. Bu Nyai, mengenai tema kita hari ini yaitu menjaga lisan di bulan Ramadan. Nah, sudah kita ketahui bahwa level-level puasa itu kan ada 3 Bu Nyai. Iya. Ada menjaga diri, menahan diri dari lapar dan dahaga. Ada menjaga diri dari dosa, dan yang paling khusus, yang paling tinggi itu levelnya adalah menjaga dan mensucikan diri dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu Nyai, kembali kepada tema tadi. Bagaimana sih Bu Nyai cara menaikkan level puasa kita dari yang cuma menahan dahaga dan lapar saja bisa menjadi naik satu level di atasnya, lebih-lebih bisa mencapai level yang paling tinggi seperti itu Bu Nyai. Monggo kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustazah Izzah. Terkait bagaimana menaikkan level puasa kita, karena tadi sudah juga disinggung bahwa level puasa ada yang sekedar menahan lapar dan dahaga saja, yang sudah menjadi level dasar itu sebetulnya nggih. Jadi kita semakin bertambahnya usia kita juga harus sadar diri bahwa puasa pada tahun ini dan insya Allah tahun-tahun berikutnya menjadi puasa yang betul-betul kita harapkan dari barokah puasa itu tadi, dan betul-betul hanya karena Allah. Nah, semua itu memang tidak mudah ya Ustazah. Menaikkan level puasa itu memang tidak mudah karena pertama kita harus betul-betul bertazakur nih, harus betul-betul tahu, faham apa artinya Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tujuan puasa. Yang ayatnya kurang lebih demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, menaikkan level puasa ini kita harus paham apa itu la'allakum tattaqun. Jadi harapan-harapan Allah kepada hambanya itu agar hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Caranya dengan menaikkan puasa, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kalau puasa hanya menahan lapar dan dahaga, anak TK ya sudah bisa insya Allah, sekalipun itu hanya setengah hari sesuai kemampuan anak-anak. Tapi bagi kita bukan hanya lapar dan dahaga, tapi dosa. Jadi dosa-dosa itu agar tidak masuk ke dalam jiwa kita, itu kita harus betul-betul paham. Mungkin salah satunya
hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa. Nah, itu yang harus kita hindari untuk menaikkan level puasa itu sendiri. Karena naiknya level puasa itu jika betul-betul kita yakin bahwa puasa itu memang perintah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga yakin, kita mantapkan bahwa niat kita itu memang betul-betul ihtisaban, hanya karena Allah. Sudah nggak peduli omongan manusia, puasa kita seperti apa itu sudah kita nggak usah kita ambil hati. Itu mungkin pertama yang bisa menaikkan level puasa kita. Kemudian yang kedua mungkin dengan cara menahan nafsu. Jadi bukan menahan lapar dan dahaga lagi, tapi sudah ke menahan nafsu, menahan amarah. Karena nafsu itu kan condong kepada kejelekan. Ini yang rupanya agak sulit ini, Saudara. Sulit. Dan ini perlu perjuangan keras. Kadang-kadang sampai berdarah-darah ini untuk menaikkan level puasa, untuk menahan hawa nafsu kita sendiri, ngoten nggih Bunyai. Karena sulit sih menahan hawa nafsu itu nggih Bunyai, karena banyak sekali faktornya. Kalau itu tidak kita tahan, percuma nanti puasa kita. Karena katanya Rasulullah juga, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atash. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa, tapi dia hanya lapar dan dahaga saja. Percuma. Ngoten nggih. Nah, itu yang sekarang itu harus kita jalankan, harus kita kita belajar dulu dari situ. Yang kita raih itu level puasanya itu, agar menjadi orang yang mutakin sebagaimana tujuan puasa. Jadi yang pertama itu kita harus paham dulu sebenarnya apa tujuan puasa itu tadi. Terus yang kedua yaitu kita harus benar-benar meniatkan puasa ini karena lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu menahan hawa nafsu kita sendiri. Nah Bunyai, kalau yang pertama itu kita harus memahami tujuan puasa itu tadi kan, ya kita bisa mempelajarinya. Untuk yang selanjutnya yaitu menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Nah Bunyai, mungkin ada tips atau cara untuk kita bisa menahan hawa nafsu kita tadi itu Bunyai? Ada sih ya, pasti ada itu. Karena itu Al-Quran sendiri yang memberikan pelajaran kepada kita untuk menahan hawa nafsu itu. Jadi sebelum saya sampaikan trik-triknya dulu, kita juga harus paham siapa orang yang bertakwa itu. Yang menjadi tujuan puasa kan takwa. Kemudian orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Itu diantaranya adalah yang bukan hanya sodakoh saja. Sodakoh, kalau sodakoh di waktu senang maupun waktu susah itu. Kemudian yang kedua adalah menahan amarah, menahan hawa nafsu. Jadi seperti dalam Al-Quran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi memang surga itu tempatnya orang yang bertakwa gitu. Kemudian siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi mau sedekah itu tidak harus nunggu rezeki banyak sebetulnya. Karena sedekah juga tidak harus berupa materi. Bisa juga kita sedekah dengan tenaga maupun dengan ilmu. Kemudian yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Jadi kita itu harus menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan emosi kita. Jangan sampai emosi kita tidak stabil. Untuk menstabilkan emosi itu bagaimana diantaranya? Mungkin yang sering ditanyakan oleh para perempuan khususnya ini Ustazah ya, trik-trik menahan emosi itu bagaimana, terutama di saat puasa Ramadan. Kadang kita kan tidak sengaja keceplosan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan, ngoten kan Bunyai. Apalagi kita perempuan, ibu-ibu perempuan, mak itu kalau sudah ketemu anak-anak yang mungkin mereka mengatakan oh anak ini nakal, sudah tidak ada anak yang nakal mungkin diri kita aja yang masih nakal gitu, belum bisa memahami anak-anak. Jadi begini, agar emosi kita itu tetap stabil, jadi kita itu kalau misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, mungkin itu dari luar atau mungkin dari ngapunten sekali, mungkin dari suami kita sendiri,
Kadang-kadang kan ada suami yang pemarah ya, sifatnya pemarah gitu kan, nyentak istrinya mungkin. Nah, si istri kan lebih sering yang dimainkan itu yang ditonjolkan kan hanya perasaannya. Perasaan, Akhirnya si istri mengeluhkah atau mungkin malah sebaliknya, malah membalas yang lebih keras dari ucapan si suami itu. Nah, jika seperti itu, misalkan contohnya seperti itu, kita sebaiknya diam dulu. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah itu memang kita harus diam dulu, menahan, sebagaimana ayat wal kaziminal ghaidh. Kalau orang Jawa bilangnya ngempet. Diempet dulu, ditahan dulu, kemudian diam dulu, setelah itu baca istighfar. Jadi misalkan lagi siapapun orang di luar kita lagi marah-marah, kita sambil berdiri, kita duduk aja. Posisi kita rubah, duduk, kita ambil nafas dulu sambil beristighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu emosi kita akan turun. Kalau itu masih belum juga turun, emosi kita masih aja kok, masih membara gitu nggih. Langsung aja kita kamar mandi atau cari keran, ambil air wudhu. Karena amarah itu kan dari setan, ya. Nah, setan kan diciptakan dari api. Jadi kita ambil air wudhu dulu. Kalau udah ambil air wudhu masih emosi belum stabil, kita belum tenang, kita sholat 2 rakaat. Kalau sholat rakaat masih saja emosi, saya malah curiga ini sudah. Kenapa? Jangan-jangan minta disolati ini. Sudah capek mungkin Bu Nyai. Iya, memang kita sering keluhan merasa perempuan itu ya lelah gini ya, itu semuanya seperti itu. Justru kita ditakdir menjadi perempuan itu harus bersyukur gitu. Karena banyak pahala-pahala yang tidak didapatkan oleh laki-laki tapi didapatkan oleh perempuan dengan hanya mengerjakan hal-hal sepele gitu. Tapi masya Allah pahalanya. Mungkin itu salah satunya. Salah satunya. Cara menahan hawa nafsu tadi itu. Jadi sebenarnya kita puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja ya Bu Nyai, bisa kayak anak TK kalau hanya gitu. Kalau cuma menahan lapar dan dahaga itu kan anak TK, anak kecil juga bisa. Jadi kita juga harus menahan emosi, menahan lisan kita juga, ngoten nggih Bu Nyai. Nah, Bu Nyai, ketika puasa seperti ini, kita kan sebagai perempuan nggih, apalagi pas lagi ngumpul sama anak-anak, kadang anak-anak yang nyon sewu, yang gudul, ngoten lho Bu Nyai. Kadang kan kita ndak sengaja keceplosan yang kata Bu Nyai tadi itu, wah anak ini nakal. Nah, itu kan tidak seharusnya kita ucapkan, ataupun nyon sewu, ada yang lebih parah dari itu, ngoten nggih. Nah, posisi kita lagi puasa, terus kita itu tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan, itu bagaimana Bu Nyai? Terkait mengucapkan sesuatu yang tidak sengaja, apalagi itu tuh hal yang jelek, sebetulnya bukan tidak sengaja nih, karena apa yang terlontar dari mulut kita itu adalah mencerminkan kebiasaan kita. Jadi ketika berpuasa kok tidak sengaja mengucapkan hal-hal yang kotor, itu menurut saya bukan tidak sengaja, soalnya kebiasaan jelek saja. Jadi itu tidak ada kesengajaan. Sebetulnya itu sengaja, bukan tidak sengaja. Karena memang biasa mengucapnya seperti itu, akhirnya keluarnya juga seperti itu. Coba kalau kita kebiasaannya itu ucapan-ucapan yang bagus. Punten seperti orang-orang yang kalau orang Jawa bilang latah itu nggih. Latah. Nah, latah itu kan kalau memang sudah dalam hatinya itu sudah terbiasa zikir gitu nggih. Akhirnya latahnya zikir. Kalau katanya anak sekarang itu lambe syar'i gitu bilangnya. Jadi latah pun ya Allah gitu kan. Lambe syar'i itu bahasanya anak-anak Gen Z sekarang gitu. Betul sekali. Jadi pemirsa kesayangan Bima Sakti, barusan sudah dijelaskan oleh Bu Nyai level-level puasa dan bagaimana cara kita menaikkan level puasa agar puasa kita itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi kita harus bisa memanage gitu Bu Nyai, harus bisa memanage emosi, menjaga emosi kita. Kalau bisa kita itu harus dibiasakan untuk menjaga lisan kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan, biar tidak menjadi kebiasaan. Betul. Bu Nyai, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Iya, alhamdulillah.
Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di luar sana, sepatah dua kata yang mungkin bisa untuk kita terapkan di bulan puasa ini, Bu Nyai. Alhamdulillah, pemirsa yang sangat kami hormati, marilah kita bersama-sama, karena bukan berarti kita yang lebih bagus, tidak nggih. Sama-sama kita berusaha, berikhtiar untuk selalu menaikkan level ibadah kita, terutama kalau di bulan Ramadan ya, ibadah Ramadan kita untuk selalu menaikkan level ke yang lebih tinggi lagi, mungkin dengan cara menjaga lisan kita dan menjaga emosi kita. Maka dari itu, fahamilah sebelum kita menjalankan puasa. Karena asyamu junnatun, puasa itu menjadi tameng dari api neraka, berarti juga menjadi kalau kita emosi itu kita harus bisa menahan apa yang akan membuat orang lain itu sakit hati. Nah, itu fadilah dari puasa. Puasa, nggih. Bu Nyai, terima kasih atas rawuhnya. Semoga bincang-bincang kita pada episode kali ini bisa bernilai ibadah. Amin, amin, Allahumma amin. Dan tentunya ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua, Bu Nyai. Amin, amin. Baik, pemirsa kesayangan Bima Sakti, tidak terasa bincang-bincang kita pada kali ini sudah sampai pada penghujung acara. Saya Izah pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.